Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kita dimanapun berada, Alhamdulillah kita bisa ngobrol lagi ya sama Tengku insya Allah, Alhamdulillah. dengan tempat yang berbeda. Nah, di sore hari ini ada beberapa hal yang mungkin kita bisa tanyakan langsung pada Tengku Siap. tentang pandangan Tengku lah gitu ya. Jadi beberapa hal yang saya dengar itu kan, kita mempelajari ilmu tasawuf ini mungkin banyak yang belum tahu. Ibarat bahasa itu tak kenal maka tak cinta. Ya, begitu ya. Tak Jadi kenal harus maka kenal tak sayang. dulu. Ya. Ya kan bener ya? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi kita perlu mengenali dulu. Nah, jadi beberapa hal yang saya dengar di Tengku, pengen nanya nih sama Tengku. Langsung dari sumbernya mungkin para penonton juga bertanya-tanya gitu ya. Siap, Ada yang siap. bertanya bagaimana, seperti apa gitu ya. Nah, jadi isu yang pernah saya dengar itu tasawuf itu bagaimana sih gitu? Karena saya dengar beberapa hal itu kayak alirannya benar gak sini gitu kan? Ajarnya seperti apa? Apakah bisa untuk orang awam atau bagaimana? Nah, bagaimana pandangan Tengku terhadap isu-isu atau opini-opini pandangan dari beberapa orang lain lah seperti itu? Baik. Ya. Jadi memang ajaran tasawuf dan kesufian ini banyak masyarakat kita ya, ada di antara mereka yang memiliki stigma negatif. Hikmah negatif. Ya, stigma negatif dengan ajaran tasawuf dan kesufian. Ada sebahagian orang itu yang antipati bahkan alergi dengan tasawuf dan kesufian. Oh, ada yang sampai seperti Ya, itu Tengku ya? Ya. Oh, masih. Nah, jadi persepsi-persepsi negatif tentang tasawuf dan kesufian ini sebenarnya bukan hanya terjadi di masa kita, tapi dia berlaku daripada sejak daripada masa Imam Ghazali. Oh, berarti sudah dari zaman dahulu kala Ya. itu sudah pernah terjadi seperti ini Tengku ya. Baik, Jadi baik. terjadi tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu dialamatkan kepada ajaran tasawuf dan kesufian. Nah, sebenarnya tasawuf ini ya, atau istilahnya thariqah itu kan merupakan madrasah ruhiyah. Artinya tempat atau cara untuk kita membentuk daripada sifat-sifat rohani. Ya. Atau pada istilah yang lebih gampang kita pahami, tasawuf itu adalah tazkiyatun nafs, untuk dapat membersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat yang mazmumah. Ya. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat kita itu ada dua. Ada orang yang memang antipati dengan tasawuf. Ya. Yang kedua, ada orang yang katanya mereka ahli tasawuf, ya. Ya, ya. Kan tetapi muatan di dalamnya itu bukan lagi ajaran tasawuf. Nah, muatannya itu lebih kepada kebatinan dan sebagainya. Sehingga praktik-praktik yang sedemikianlah yang kemudian banyak kita dapati di masyarakat kita. Nah, ini menjadi ukuran, ya, dijadikan sebagai ukuran, patokan bahwa ajaran tasawuf itu tidak benar. Oh, bahkan ada sampai yang berpikir seperti itu ya. Itu gara-gara dikarenakan orang kebatinan yang dibungkus dengan tasawuf. Kebatinan yang dibungkus oleh tasawuf tadi ya. Oh. Ya, jadi kebatinan itu kemudian dibungkus dengan tasawuf. Nah, sehingga persepsi negatif terhadap ajaran tasawuf kesufian ini berlaku daripada masa ke masa, daripada waktu ke waktu, daripada generasi kepada generasi. Jadi persepsi stigma negatif tentang tasawuf, bahwa ajaran tasawuf ini adalah ajaran sesat menyesatkan. Tasawuf itu bukan ilmunya kita orang awam. Tasawuf itu orang kalau mendalami tasawuf kemudian meninggalkan syariah, ya
tidak lagi mau sembahyang dan sebagainya. Nah, ini terjadi di dalam masyarakat kita. Ya. Jadi sebenarnya tasawuf ini kan ajaran ihsan. Ya. Maka untuk kita mendalami tasawuf, kita mesti mendalami tariqah ahlu sufi. Karena dengan adanya kita mendalami tariqah ahlu sufi, sehingga kita akan mendapat pemahaman tasawuf yang benar. Ya. Jadi di saat kita mempelajari tasawuf tidak di bawah bimbingan kepada seorang guru dan juga tidak dengan metode tariqah, sehingga terjadilah kecacatan baik dalam segi pemahaman dan juga dalam segi pengamalan. Nah, Baik, saya potong sebentar Tengku. Baik. Ini mungkin banyak penonton kita yang mungkin belum paham dengan beberapa bahasa tadi. Ya. Yang toriko ini sepertinya bagaimana maksudnya si toriko ini? jadi tariqah, jadi begini. Jadi para ahli tasawuf ini untuk membentuk sifat-sifat kerohanian yang dikehendaki daripada ajaran tasawuf itu dalam batin seorang insan. Makanya para ulama ahli turuq atau para ulama-ulama sufi, ulama-ulama ahli tasawuf membuatlah tariqah atau madrasah ruhiyah. Oh, madrasah. Oh, itu maksudnya ya. Jadi baik terus. Jadi sebagai tempat untuk kita menerima tarbiyah ruhiyah, untuk kita menerima tarbiyah rohani. Sehingga terbentuklah sifat-sifat kerohanian, ya. Di saat kita masuk di dalam sebuah tariqah ahlu sufi. Di dalamnya diajarkan bagaimana kita itu mendapati keaiban diri kita, kecacatan yang terdapat pada dalam diri kita, bagaimana caranya kita berzikir yang benar kepada Allah, bagaimana cara kita istighfar yang benar kepada Allah, taubat yang benar kita kepada Allah, bagaimana cara kita wirid yang benar kepada Allah, bagaimana cara kita dapat menghadapkan qasad kemauan hati kita yang benar kepada Allah. Nah, ini yang diajarkan di dalam tariqah. Bagaimana kita menjaga adab, baik itu dengan tuan guru kita, dengan suami, dengan pasangan kita, dengan Ya, anak-anak betul, kita, betul. dengan masyarakat kita. Nah, ini yang diajarkan di dalam tariqah. Nah, sehingga baru hasil apa yang dikehendaki daripada ajaran tasawuf itu. Apa yang mau dibentuk? Sasarannya itu tidak lain tidak bukan adalah untuk membentuk sifat-sifat kerohanian itu di dalam batin seorang insan. Nah, jadi selama ini dia memberi, tapi dia tak punya sifat dermawan. Ya. Jadi untuk menumbuhkan sifat kedermawanan pada diri seseorang itu, ya dibentuklah dengan tarbiyah yang ada di dalam sebuah tariqah itu. Nah, sehingga nilai-nilai yang ada dalam ajaran tasawuf kesufian ini bisa diperoleh oleh seseorang itu dengan mendalami ajaran tasawuf dan kesufian. Betul. Jadi tidak lagi dia itu berjalan dengan ketakaburan dan keangkuhan, dengan membusungkan dada, ya kan? Tapi dia telah dapat untuk senantiasa mendapati hal keadaan dirinya bagaikan kutu tanah yang tidak ada kadar dan nilainya, bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada kadar dan nilainya. Ini yang mau dibentuk dalam ajaran tasawuf. Nah, sehingga ajaran tasawuf yang sebenarnya ini, ya, harus dikampanyekan, harus diangkat ke permukaan agar apa? Agar kita tidak lagi menjadi orang yang antipati dengan tasawuf, tidak jadi menjadi orang yang alergi dengan tasawuf, ya. Karena apa? Karena tasawuf ini satu ajaran yang dibina di atas akidah, di atas manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau orang itu berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mesti mendalami ajaran tasawuf dan kesufian. Nah, jadi begitu. Baik. Nah, sekarang ini mungkin banyak hal yang kita dengar seperti tadi ya, ini penjelasan dari Tengku ya. Ya. Pertanyaan kedua nih, bagaimana cara kita atau cara orang yang mempelajari tasawuf tadi menghadapi hal-hal seperti ini? Nah, ini kan perlu juga nih kan, karena banyak yang isu-isu seperti ini. Itu bagaimana cara yang menurut pandangan Tengku? Ya, makanya
bagi ahli tasawuf, bagi ahli thariqah, jadi kita itu harus ajaran yang kita terima di dalam tasawuf dan kesufian haruslah kita awali daripada diri kita. Kita amalkan baru kemudian kita sampaikan kepada orang lain, ya. Artinya ibda' bi nafsi summa li ghairi. Kita awali daripada diri kita, ya. Kemudian baru kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, keluarga terdekat kita, sehingga gitu ya. sesuailah perkataan kita dengan perbuatan kita. Nah, sehingga ini oh ini orang tasawuf, oh ini orang ahli tariqah. Di mana tempat belajarnya? Ajaran apa yang dipelajari? Nah, sehingga orang tertarik. Karena apa? Melihat kepada akhlak kita, khidmat kita, pelayanan kita kepada sesama. Jadi begitu. Jadi dakwah bil hal ini lebih baik, khairun min lisan lebih baik daripada dakwah dengan lisan. Lisanul hal khairun min lisanil maqal. Artinya dakwah dengan sikap kita, cara kita, perhatian kita, kepedulian kita, akhlakul karimah kita itu lebih baik daripada ceramah kita. Iya. Nah, jadi akhirnya artinya sehingga orang mudah memahami tasawuf. Oh, tasawuf itu begini. Oh, tasawuf itu akhlakul karimah. Oh, tasawuf itu akhlakul sifat-sifat mulia, kan begitu. Nah, Berarti lebih simpelnya adalah pembentukan karakter kita, akhlak kita, itu yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya, itu gitu ya. yang harus dilakukan oleh ahli tariqah, ahli tasawuf. Jadi sehingga image atau pemahaman atau pandangan-pandangan yang tak baik kepada tasawuf ini bisa kita jawab dengan sikap dan cara kita. Baik. Berarti begitu caranya untuk menghadapi mungkin ada pandangan-pandangan yang berbeda. Pandangan yang negatif. Ya, yang negatif tadi terhadap ajaran tasawuf tadi. Ya. Padahal ajaran tersebut sama pentingnya dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya dan itu harus sama. kompleks ya, terhubung, terkonektif ya. Oke. Nah, kalau untuk secara umumnya Tengku, kan ada pelajaran tasawuf nih. Nah, apa aja sih tahapannya sampai ke tasawuf ini? Mungkin ada yang mungkin belum tahu, mungkin kami juga belum tahu apa aja sih sampai ke tasawuf ini tahapannya gitu. Jadi begini, jadi tahapan di dalam kita bertariqah ataupun menyelami dunia tasawuf kesufian haruslah diawali dengan pemahaman syariat yang benar, fondasi syariat yang kokoh, yang kuat. Nah, sehingga setelah kita dibekali dengan ilmu syariat, baru kemudian kita menjalani tariqat ahlu sufi. Ya, jadi ibarat kata para ulama, syariah kasafinah, wa tariqah kal bahri wal hakikah durun bala. Syariat itu bagaikan perahu, perahunya harus ada. Kita siapkan, kan begitu. Kemudian wa tariqah kal bahri, tariqat itu bagaikan lautan. Artinya kita berlayar, ya, mengarungi ombak dan gelombang, ya. Nah, itu ibarat tariqah. Jadi sebelum kita bertariqah kita mesti mempersiapkan syariat dengan baik dulu. Ya, betul. Syariat bagaimana ibadah yang benar, ya. Baik itu dalam segi bagaimana kita mengetahui syarat rukun di dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan, ya kan? Kemudian kita mengetahui bagaimana dapat untuk bermuamalah yang baik, ya. Munakahah kita dapat menjalankannya dengan ma'ruf. Nah, jadi setelah kita paham akidah, paham syariat yang benar, ya paham akhlak, sifat-sifat baik, sifat-sifat buruk, barulah kita masuk di Tengku Muda Budiman. Mudah-mudahan ini dapat membuka pandangan kita terhadap seluruh elemen-elemen ajaran-ajaran. Intinya di setiap ajaran itu adalah untuk membuat kita menjadi orang yang lebih baik, memperbaiki akhlak, ya. Harus sebanding lurus dengan apa yang kita ucapkan, begitu ya. Nah, baik Tengku, karena waktu kita terbatas sekali ya, sayang banget ya, karena pengennya banyak yang ditanyakan ya. Cuma waktu yang kita terlalu terbatas. Insya Allah nanti kita di esok hari buat teman-teman penonton semuanya dimanapun berada. Tetap saksikan terus, aktifkan loncengnya, jadi akan terdapat notifikasi update ketika kita live streaming maupun video-video kita terbaru. Begitu ya Tengku ya? Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin atas semua salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, ketemu lagi.